semuanya. Ompong mengerang rantau tugal mandang nyusah Kuyo gundul kesana aku sering ngampek kendul Gendul watela telo tampak lo yo Belakang jalannya miring-miring itu yo Belum selesai menaku nong Cino Ropak moyo terguling ke Bengawan Solo Tengah irama alunan nong Hai teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan membahas materi PKN kelas 11 bab 5. Akan membahas tentang menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Materi ini merupakan materi PKN kelas 11, khususnya bab 5. Bagian A. Kalian tentunya pernah melihat peta dunia kan? Dalam peta tersebut, kalian pasti dapat melihat posisi Indonesia berada di tengah-tengah dunia, dilewati garis khatulistiwa dan dilapit oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang sangat strategis. Namun perlu kalian ketahui juga bahwa posisi silang meliputi aspek kewilayahan melainkan aspek-aspek kehidupan sosial, antara lain pendudukan Indonesia berada di antara daerah pendudukan padat di belahan utara dan daerah pendudukan jarang di belahan selatan. Ideologi Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Lalu, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, tepatnya asli daratan bagian utara, dan demokrasi labiler di selatan. Ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem kapitalis di selatan. Kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Posisi silang Indonesia tersebut merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi nasional. Dikatakan sebagai sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Akan tetapi, posisi silang ini juga menjadikan bangsa Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari ancaman. Ancaman bagi integrasi nasional disebut datang dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam berbagai dimensi kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan ancaman non-militer. Saat ini kita akan membahas secara singkat ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Yang akan kita bahas pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi merupakan ancaman terhadap ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Salah satunya ancaman ideologi adalah komunisme yang merupakan doktrin politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan kepemilikan pribadi dan ekonomi berbasis keuntungan dengan kepemilikan publik dan kontrol komunal atau negara. Meskipun Indonesia telah menolak dengan tegas paham komunis, akan tetapi ancaman ini tidak boleh dianggap remeh karena bukan tidak mungkin komunisme bisa kembali berkembang di Indonesia jika tidak terus dipantau. Selain ancaman komunisme, terdapat ancaman dari ideologi liberalisme. Liberalisme adalah suatu ideologi pandangan filsafat dan tradisi politik yang berdasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan individu dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Saat ini, dengan adanya globalisasi, sebagai orang Indonesia mulai tertarik pada ideologi liberal. Akan tetapi, pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bersifat negatif, seperti gaya hidup mewah, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Hal tersebut bila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian Indonesia. Selanjutnya, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam
negeri. Dari luar negeri, yang pertama, berupa tekanan politik yang dilakukan oleh suatu negara terhadap Indonesia, kemudian dalam bentuk intimidasi, yaitu tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu. Lalu melalui provokasi, yaitu perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan penghasut, atau melakukan pancingan. Bisa juga melalui blokade politik yang merupakan suatu tindakan penutupan atau pemutusan hubungan politik yang dilakukan suatu negara terhadap negara lainnya. Tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk melakukan Indonesia. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa beberapa hal. Yang pertama, penggunaan kekuatan dalam untuk penggerahan massa untuk mengembangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik. Untuk melemahkan kekuatan pemerintah dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer saja. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat risiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Berikutnya ancaman di bidang ekonomi yang akan membuat peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional. Sebaiknya juga membuka peluang memasukkan produk-produk global ke pasar domestik. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi diantaranya Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang di luar negeri. Perekonomian negara akan dikuasai oleh pihak asing. Kesenjangan sosial, pengaruh, dan kemiskinan sulit dikendalikan, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Sekian presentasi dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.